ceramah ini barangkali masih menarik tampaknya. Saya langsung saja kepada pasca ayahanda guru kita ini banyak pekerjaan kita. Untung ada yayasan kita ini. Yayasan kita ini untuk membedakan dengan yang bukan yayasan. Karena di internet saja banyak yang mengatakan dia pengganti ayah. Padahal siapanya nggak tahu, ya bukan bekas khalifah. Mengambil popularitas. Nanti dibuat orang surau di sini. Katanya surau ayah guru. Dibuatnya entah apa-apa kita yang kena. Tapi dengan adanya yayasan kita daftarkan surau-surau yayasan ayah guru yang ini, yang mereka tanggung jawab masing-masing. Itulah guna yayasan itu. Itulah guna yayasan dulu ayah guru itu. Itulah guna yayasan. Setelah ayah guru tak ada ini, timbul persoalan kita bagian pengobatan. Kita mesti jangan nanti kalau nggak diangkat semua orang jadi pengobat. Kacau juga kita nanti itu mesti ada izin. Sebelum dia dikasih izin, dia ditatap dulu. Jangan nanti dia mengobat pakai pijit-pijit. Kalau perempuan datang dipijit. Kalau orang tua datang, bapak pijit sendiri ya. Ini mesti kita buat itu. Foto-foto gitu juga. Aku boleh mimpin tawajuk. Siapa yang angkatnya? Mungkin bukan orang tarikat. Kita ada koordinasi ke atas. Sudah itu jadwal dulu. Kalau nggak ada jadwal kan payah. Itu pekerjaan-pekerjaan kita yang kita kerjakan bersama-sama. Banyak itu. Ada koordinasi kita. Itulah gunanya yayasan kita. Ini kita bedakan. Amal kepada guru itu hak kita kepada guru. Yayasan ini alat untuk mengamankan surau-surau. Orang suruh untuk beramal. Orang suruh untuk beramal. Tapi perlu panitia. Panitia piring, panitia cadat lambu. Begitu juga yayasan kita ini banyak sekarang manfaatnya nyatanya. Abang-abang sekalian, ceramah saya jauh lebih lengkap di yang di Samarinda. Kalau ada kasetnya bisa diputar di sini, Pak. Baik. Ada kaset apa di video itu diputar. Yang di sini kita masuk kepada hal-hal yang umum saja. Banyak pekerjaan kita yang kita laksanakan bersama-sama dan saya yakin sekali Surau Bontang ini adalah surau yang sangat bagus. Tapi kita perlu mempersiapkan generasi muda untuk mengerjakan secara amaliyah kita batinnya ke atas, tapi secara amaliyah ada yang mengerjakannya. Perbedaan kita kepada zaman ayahanda guru, kita ada beda dengan zaman ayahanda guru. Perbedaan itu harus ada. Hanya dua saja bedanya, semua lain tidak ada beda. Gaji kita telah dibakukan. Tidak ada beda. Yang paling lengkap mengenai cara-cara pengamalan tarikat Naqsabandiyah di kita, di yayasan kita. Karena ayahanda guru sengaja membawa ke tempat Datuk Guru di Buayan. Berjumpa dengan khalifah tua yang menjaga suruh di Buayan, dibuat tentang kaji batu itu. Kita sudah jelas keluar syariat. Syariat ini jangan kita anggap itu kulit ya. Syariat itu sebenarnya hakikat yang ditransfer ke dunia. Misalnya naik haji, itu bukan kulit, udah isi itu. Di situ ada rahmat Allah. Kalau ada orang meninggal, kita tanamkan dia. Itu kan syariat menanamkannya. Tapi yang mengajarinya seekor burung membunuh burung yang lain. Setelah mati burung yang lain, ditanamnya. Mendapatlah ilham anak Nabi Adam. Setelah dia bunuh saudaranya, dia kubur burung itu. Syariat. Tetapi buah daripada hakikat. Begitu semua yang lain. Sudah itu lagi. Sholat itu munajat Nabi Muhammad secara hakikat. Datanglah sholat itu. Maka itu kita jangan mempermainkan syariat. Nah itu kalau kita tidak sanggup. Ada orang minum dia. Yang minum kan bibir bukan ini. Nah, silakan aja. Tapi kalau dia pulang ke rumah dilihatnya anak-anaknya lagi minum, kok minum kan anak-anakku? Bapak ajarkan kan yang minum kan yang ini kan tidak. Kita mesti kacau.
Begitu juga kalau soal katakanlah hubungan laki-laki wanita. Oh, iman saya kan tetap, ini kan lahir saja. Kalau lah begitu pula nanti keluarga-keluarga kita, anak kita tentu datang bumerang bagi kita. Maka itu syariat kita ikuti, kita anut, kita usahakan ikutnya. Kalau belum sanggup, ada lain soalnya. Jangan kita fatwakan bahwa syariat itu tidak perlu atau berkulit. Syariat itu adalah kelengkapan. Nyawanya, ini dia nyawanya adalah tarikatullah kita ini. Setiap ketua-ketua surau yang melanggar syariat dimanapun akhirnya dia gagal, walaupun hakikatnya tinggi. Bahkan wali itu gagal. Syekh Siti Jenar dilanggarnya syariat, gagal karena syariat itu undang-undang Nabi Muhammad SAW sendiri. Siapa yang melanggar undang-undang tentu dia nggak tahan. Jadi kita sudah jelas maka yang ada dulu kita beramal, kita perkuat semua. Kita sudah tahu surau ini kita jaga bersama. Gak ada kakak yang sedang sama, tidak ada cucu ayah guru yang atau anak guru ya. Kita berhasil mengamankan surau. Gak ada satupun cucu ayah, 20 cucu ayah guru kita ada 30, anak gurunya anaknya ada 8. Tidak ada satu surau pun di Indonesia yang mereka datangi ini kakek kukunya, nggak ada. Saya ke Botang pun sudah 8 tahun nggak ada, karena memahami betul kita ini. Itu karena kita jaga, bukan datang sendiri itu. Kalau di luar sana mungkin sudah berantuk kita ini. Anak sama anak segala macam, kita enggak. Itu kan karena diatur, itu dijaga. Keberadaan kita, keamanan surau-surau Indonesia ini aman, bukan aman sendiri. Ada orang yang memikirkannya, mengamankannya. Ya, di zaman kaji tarikat kita sudah ada kaji baku, penampilan kita syariat, pedoman-pedoman dari Allah Rasul, zikir kita perkuat dengan musik yang tidak tahu bandingannya, sudah dia tidak aman kita sebenarnya. Hanya saja ada kita melaksanakan 2 hal, bukan penyempurnaan, penyesuaian yang pertama, yaitu soal mursyid bagian baru. Yang kedua soal infak dan sedekah, itu aja lain nggak ada. Mursyid bagian baru kita mengadakannya itu bukan di karang-karang, itu melalui proses yang dalam. Pergi ke tempat nenek-nenek guru bertanya secara syariatnya ya, secara hakikat yang sudah sampaikan tadi itu lain. Kalau mau tahu proses yang betul secara hakikat, tanya kepada ayah guru lewat drama, tepuk tangan. Abang-abang sudah di pusaka itu, kan itu cuma bertanya. Tapi secara syariat yang saya bicara tentang dunia. Pada jam waktu kakek guru kita meninggal dunia, yaitu kakek guru Syekh Hashim di Buaya. Ada gambarnya, ada? Apa tindakannya itu? 3 kenyataannya, 3 suraunya. Karena beliau itu 3 istrinya, 3 suraunya. Surau istri yang tua yang jadi mursyid anak yang tua. Surau istri yang tengah yang jadi mursyid anak yang tua dari istri yang tengah, namanya hadiatan. Surau istri yang muda namanya anak yang tua dari istri yang muda, namanya Pak Burhan. Kenapa dikatakan gambar? Ayah guru sebagai mursyid yang kualitas tentu gaklah mencaplok tempat anak-anak gurunya, dia keluar. Ini tentu kualitasnya kalah pada ayahanda guru. Tapi ketimbang gak ada mursyid, diangkat yang daripada tak ada mursyid mesti diangkat juga. Itu pedoman dari kakek guru di Buaya. Kakek guru moyang Yuta Pungkut pun begitu. Ada mursyidnya begitu moyang di Buaya meninggal. Di Babu Salam begitu juga. Babu Salam mengangkat Syekh Abdul Wahab itu yang pertama diangkat. Syekh Sulaiman Zudi, guru dari Babu Salam, berpesan daripada Saifah. Kalau nggak ada pengangkatan lisan daripada guru untuk surau guru, ya kita bedakan. Untuk ilmu itu lain lagi, ilmu masing-masing nggak ada. Kita mesti membedakan soal mursyid di surau guru dengan mursyid yang dibawa masing-masing murid. Di surau guru mesti ada mursyidnya. Kalau nggak ada isyarat daripada guru, berunding khalifah yang tua.
pengangkatan khalifah-khalifah yang tua adalah benar, direstui Allah, petunjuk daripada Allah. Kenapa? Karena Rasulullah pun dipilih Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tapi di situ sudah ada tangan Rasulullah. Tidak akan sesat umatku kalau kepada yang banyak. Jadi kita mesti melakukan motif pedoman di buaya, di Huta Bungkut dan Bambu Salam. Pedoman daripada Syekh Sulaiman Sudi. Kalau nggak ada juga yang berkualitas diangkat, wajib diangkat mesti ke tempat lain di Solo. Maka itu di tempat nenek guru kita di Air Libung, Solo diadakan oleh keluarga dari yang punya itu. Tapi kalau Solo dipanggil khalifah tua. Begitu juga di Bonjol. Kalau Solo dipanggil khalifah tua, bukan keluarga. Tapi Solo diurus oleh keluarga. Nampak bagi kita itu harus ada masjid yang di apa kita itu ya, di tempat kita itu. Itu kita angkat melalui proses. Pertama, kalau andai kata tidak ada pengangkatan pun daripada ayah guru, permintaan abang-abang foto yang tua, yang 24 orang yang telah memimpin Solo itu yang meminta pengangkatan, itu saja sudah amanah Allah. Belum lagi amanah masyarakat, amanah pemerintah. Karena pemerintah itu kalau mencari siapa yang mewakili ayah guru, saya yang dipanggilnya. Nanti saya ke Buayan, ke tempat nenek-nenek, mana wakil daripada ayah guru? Saya. Ayah guru seorang raja. Wakilnya siapa? Saya juga. Mana sekarang tuan guru dari yayasan yang begini besar. Terus saya bilang tuan gurunya gambar, tapi saya itu ya. Tuan gurunya itu ada gambar. Mana sekarang tuan guru daripada yayasan 50 Solo yang terbesar di Indonesia? Kata Pak SBY, Bambang Susilo Yudhoyono. Ada tuan guru kami, ini gambar. Saya pikir sudah juga. Itu amanah pemerintah dan masyarakat. Maka kita mesti ada tuan guru yang baru, yang yang kita adakan. Itu satu hal saja. Nanti saya terangkan yang kedua. Yang kedua mengenai infak sedekah. Dulu kita percayakan kepada pemimpin kita yang mulia, ayahanda guru. Dia yang mengatur, membagi-bagi kepada kita. Sekarang tidak, kita bentuk Baitul Mal. Kalau infak yayasan itu untuk Baitul Mal, keperluannya untuk surau ke Indonesia. Kotak kita infak surau, keperluannya untuk surau kita. Kita atur juga mengenai yang lain-lain. Zakat fitrah dibagi-bagi di surau. Kenapa itu hukumnya? Akikah itu artinya potong, dipotong di surau, mengundurkan nama anak. Hadiah, silahkan abang-abang berhadiah kepada siapapun. Antara abang-abang, saya kepada abang-abang, abang-abang kepada saya, kepada abang-abang yang tua. Kalau saya kepada Bang Jul, silahkan ada rekening dia berhadiah. Itu boleh jalan terus. SMS dia boleh saja jalan terus. Itu soal lain, kita atur. Itu aja pengaturan yang lain. Dana Baitul Mal dipegang oleh satu tim. Saya sendiri hanya pengawas. Yang mengawasi, yang pemegang itu adalah ketua BKK, Haji Abdul Khalid, sarjana hukum. Itu dana Baitul Mal itu di Pacabudi itu, di Medan ada universitas. Pegawai universitas Pacabudi itu ada yang anak surau. Itu kita bayarkan makannya. Kita bayarkan makannya dari uang universitas. Ada dapur umum di situ. Anak surau yang pegawai universitas tak boleh ngambil uang Baitul Mal. Yang boleh cuma anak surau yang kerja surau. Yang membantu-bantu di rumah saya itu makannya di surau, tapi saya bayar dengan uang kita untuk makan dia di surau. Umi kita ini Pak. Umi artinya istri ayah guru punya pembantu. Pembantunya makan di dapur umum, tapi dibayar uang makannya. Ini Baitul Mal itu semata-mata adalah untuk urusan kesurauan kita ke Indonesia dan lain-lain. Terus kita punya Baitul Mal. Ketua surau pun begitu juga. Hadiah, infak dan sedekah itu bukan hak kita, itu hak jemaah. Artinya kita hanya menyalurkan kemauan jemaah. Kalau jemaah menyalurkan ke surau, jangan kita pindahkan ke yayasan. Kalau banyak ke yayasan kan hebat kita. Enggak, berarti ke surau. Kalau dia menyalurkan ke yayasan,
Jangan kita pindahkan di surau, karena ini adalah hak jemaah. Jadinya hanya dua hal saja yang kita apakan, yang kita adakan perbaikan sesuai dengan keadaannya. Banyak hal-hal lagi kenapa kita mengangkat satu mursyid di yayasan kita ini. Kalau kita angkat banyak, macam mana pula nanti itu ya? Sedangkan nggak diangkat, banyak yang mau kalau diangkat. Secara adat tarikat memang dia itu kan apanya itu. Tetapi saya jangan bilang saya ini mewakili abang-abang. Yang tua-tua itu kita bawa ke sana. Mari ramai-ramai kita. Orang yang beriman ini adalah bagaikan batu. Yang satu memperkuat satu yang lain. Apalagi soal apa namanya. Yang penting kan yang di sana, saya mewakili lah dari abang-abang untuk persatuan dan kesatuan kita saudara-saudara yang begitu banyak. Abang sudah tahu dari rahasia musik itu kan, siapa yang kuat berpegangnya dia itu. Hebat kali ya guru kita. Orang sibuk Imam Mahdi, saya nggak sibuk saya. Yakin nggak kita yang jadi para ulama dan rasul? Kalau yakin ya apa? Imam Mahdi kan dari situ. Nanti kalau jumpa dia, assalamualaikum ya Imam Mahdi, waalaikumsalam. Halo friend, gitu kira-kira. Halo friend. Satu saat saya kami jumpa sama dia, orang kami satu umur. Oh, kalau ada orang yang mengaku-ngaku dirinya Imam Mahdi, saya akan puji dia. Kalau betul dia Imam Mahdi paling kuat roh, kenal sama-sama daripada Allah. Tepuk tangan dulu. Kita itu harusnya begitu juga, walaupun kita nggak ketika pelanam, isi daripada kita itu tak terhingga. Kalau ada orang mengaku pengganti ayat, kita coba dengan ilmu kita. Kalau betul dia pengganti ayat, kita pun orang yang baik, tepuk tangan. Sama kita ilmu itu bukan sama yang ketika pelanam. Nanti kalau yang ketika pelanam kita garis ketika 37. Dan ketika 37 ketika 38 itu kan menjadi apa nanti ya kan? Asik menunggu-nunggu saja. Yang penting ilmu ayat itu turun pada kita. Tepuk tangan dulu. Abang-abang yang berbahagia. Sekarang ada orang-orang yang ingin memanfaatkan situasi segelintir ya, segelintir. Saya memberi bekal kepada abang-abang, bukan berarti supaya abang-abang ikut yayasan. Kita memahami ilmu ayat ini universal. Ini soal amal. Ada yang mau bergabung pada yayasan, silakan. Ada yang mau bergabung kepada apa namanya, bukan yayasan, silakan. Tapi tentu kita perlu pemisahan secara administrasi supaya jangan kacau. Macam mana nggak kacau? Nanti diangkat pengobatan di sini oleh orang lain, diangkat pula pengobatan di sini. Nah, itu kan kacau. Ini untuk pengaturan perlu pemisahan. Tapi ada pula orang-orang ini yang mengambil kesempatan. Nah, itu saya berkali abang-abang mesti hati-hati. Coba ambil dulu pasang slide nomor 17 ya. Tidak ada mursyid selain yang mulia ayahanda guru. Tidak ada mursyid lain. Jawabannya ini keliru betul. Apa sebab keliru? Ini kurang wawasan. Nomor satu perhatikan ya. Di zaman ayahanda guru itu ada murid ayahanda guru. Satu contoh. Namanya Yahya Senawan, Khalifah tua. Dia itu memasukkan tarikat di daerahnya itu yaitu di Lahat. Dia jadi mursyid. Tapi dia memimpin Solo. Diangkatnya Petoto. Petoto dia itu dibawanya kaya. Oleh ayah didaftarkannya menjadi Petoto ayah. Kalau murid-murid ayah Senawan ke Solo, ke tempat ayah, nggak ada ayah suruh ganti mursyid dengan ayah. Maka murid-murid ayah Senawan itu memanggil ayah itu nenek. Di ayah diam saja. Nggak ada dia bilang salah tuh mursyid sama ayah Senawan. Itu di zaman ayah hidup. Soal kualitasnya itu soal lain. Maka al-Tahfaz yang senawat itu ya sederhanalah. Tapi ini petunjuk baik kita itu, jadi mursyid itu bukan berarti tertutup.
Soal apa namanya, soal kemampuan itu soal lain ya, soal lain. Mungkin ada satu masjid itu hanya untuk kemampuannya, untuk dirinya saja, mungkin untuk keluarganya. Kalau ayah guru kan untuk dunia. Istilah ayah ada guru ini baterainya kecil, tapi bukan berarti salah kalau ada pendapat yang begitu nggak ada lagi. Saya mengatakan kalau nggak ada di masjid lain, berarti kiamat dunia ini. Sia-sia ayahanda guru memimpin 500 surau 23, habis ayahanda guru digulung semua begitu ya. Saya pikir nggak demikian. Tergantung kita menjadi murid Al-Siddiq karena tarikat ini metodologi. Apakah ada di antara kita nanti, itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu pendapat yang tidak cocok dengan kenyataan. Di zaman ayah saja hidup sudah ada masjid. Nah, ini saya bicara dari segi ilmiah ya. Ada pendapat lagi. Ada pula pendapat yang mengatakan yayasan hanya mengurus aset. Tidak banyak kita urus. Apa yang kita urus? Keberadaan kita surau kita seperti ini itu kena diurus. Identifikasi kita untuk pemerintah. Pemerintah harus tahu mana yang kita, mana yang bukan kita. Kenapa demikian? Nanti dibilang orang, andai katalah surau-surau kita di sana dimasuki GAM di Aceh, kan gawat dari Bontak. Tapi kita identifikasi. Atau surau-surau kita di Palu sana sudah bergabung dengan jihad fisabilillah, itu kita netralisir, kita katakan kita netral. Yang pengikut GAM itu tidak boleh masuk ke surau. Nah, itu kita kerjakan. Hubungan tempat mirip kita buat demikian bagus, saling kenal mengenal supaya informasi bagus. Coba membayangkan kalau tiba-tiba di Bontang ini 50 meter dari gini berdiri surau yayasan. Setiap gang ada 3 surau. Itu kita atasi supaya dia sehat. Jangan jarak tempat mirip terlalu dekat. Kaji baku, kaji yang bermacam-macam. Ada nanti isbat 500 kali. Ada lataif, geleng-geleng kepala, karena banyak yang berkembang ya. Itu kita buat kaji baku. Sehingga satu kaji kita gangguan foto tua. Dia karena dia tua, katanya kenal sama Buya atau kenal sama ayah, datang dia ke Bontang nih. Diajaknya orang ceramah tahap apa? Itu kan mudah-mudahan nggak ada. Dengan SK pengurus surau. Pengurus surau ini cari yang terbaik. Itu yang kita kerjakan, ini bukan hanya aset. Apalagi setelah ayah guru ini berpulang ke dunia, ijazah foto mesti kita buatkan. Pimpinan tawadhu, jangan semua orang mengangkat diri sendiri. Kita buat jadwal suluh. Kita buat nadir dan BKS yang sesuai dengan kepentingan ikhwan. Kita mesti mengangkat tugas pengobatan, kita atar dulu. Kita mengatur hadiah dan sedekah. Surau-surau ini mesti kita selamatkan aset-asetnya. Surat-suratnya ya nadir-nadirnya. Kalau kita selamatkan, ini jadilah keluarga yang guru punya. Jadilah cucunya. Kacau lah kita ini. Datang cucunya kemarin, mungkin pula ada yang nggak bertarikat. Kita mengatur hubungan pemerintah kaum tasawuf nasional maupun internasional. Umpamanya kita buat buku batahan yang memfitnah ayahanda guru. Kita sampai kemarin itu kan? Nah, itu kerja kita. Ini bukan hanya aset. Hanya mengurus aset saja itu. Nah, ada pula yang mengatakan ingin menguasai aset. Ada yang menguasai aset. Sebenarnya tidak pula. Sebenarnya kalau kami nggak mengurus surau ini berbahaya. Jadi kami punya itu anak-anak ayah guru dan cucunya. Kalau gitu kami nggak usah urus lah. Bayarkanlah Pak Ayah nanti sertifikatnya itu abdi pecah cucu ayah guru ini berpuluh-puluh meninggal pula kecicit. Hasil kita. Kalau ingin kita menguasai aset, nggak kami urus surau ini, diam-diam aja kami. Udah betul itu orang yang tua ini meninggal kan tinggal suraunya kan, tinggal dijual. Justru ini kita urus aset daripada nama ayah, kita masukkan ke suatu badan wakaf, namanya badan wakaf yayasan. Siapa pemimpinnya nggak tahu kita.
Bukan saya nggak mau mengangkat anak saya, tapi kalau saya angkat saya tahu cair dia. Cair dia nggak sanggup. Ya, jemaah perusak kita angkatlah daripada yang muda-muda. Maka itu seminar di Medan dulu kami angkat semua ketua BKS yang muda-muda menjadi panitia supaya mereka saling kenal untuk melanjutkan pekerjaan yang bagus hari ini. Ini Bang Imali punya surau begitu indah. Allah Ta'ala nanti menetapkan pemimpinnya. Saya sependapat dulu. Nggak bisa diangkat-angkat pemimpin surau. Durhaka kita kepada atas, durhaka kepada ayah guru, kita mengkhianati jemaah. Mudah-mudahan demikian sebenarnya kepada Allah. Ya kita tidak hanya mengurus menguasai aset. Kalau kita mengurus ini bukan menguasai, justru supaya duduk. Maka itu 3 tahun ayah guru berpulang. Tidak ada satu cicit dari daerah mana. Ada cicit ayah, ada cucu. Oh ini gorden kan gorden kakek saya ini. Diajaknya pula orang luar dari surau. Kami kan cucu ayah ini. Nggak ada itu. Itu kita kerjakan, bukan rapat keluarga kita sampaikan. Ada lagi misalnya ini bukan saya menyerang satu altar, bukan. Ini dipergunakan oleh kaum petualang yang mengambil kesempatan. Seolah-olah ada pertentangan harta antara kami dengan bunda kita yang di Arko. Nggak mungkin ada. Kenapa nggak ada? Kalau ada dari ributlah. Kita tahu Indonesia ini ada namanya harta bersama nomor gonogini. Harta ayah ya harta ibu yang lain. Kan begitu ada ahli hukum sini kan begitu kan? Kenapa Arko aman, aset-aset ibu yang aman? Karena nggak berkelahi. Kan nggak ada itu kadang-kadang. Tapi datang orang-orang tertentu supaya dia bisa bicara di kedai kopi, wah ini mengambil harta. Karena itu harus bertindak mengenai harta ibu semua itu. Tindakan kita itu apa? Menyerahkan. Kalau kami nggak mau menyerahkan itu, kami diam saja, nyangkut itu masalah itu. Karena harta bersama nggak bisa dijual beliau. Itu kita selesaikan 2 minggu yang kita selesaikan. Sangat gampang menyelesaikannya. Kami nggak percaya sama surat. Kami percaya kepada amanah. Mana-mana yang ibu punya telah diserahkan ayah, kami setuju. Kami pergi ke notaris, ibu-ibu yang lain setuju. Kami saja selesai. Tapi oleh pihak-pihak yang lain dikatakan ada masalah harta, itu nggak ada. Kalau nggak ada ribut itu, mungkin udah pengadilannya kan nggak ada. Mungkin Arko ada Surau Kelari Sabtu yang cukup besar di Medan, namanya juga Begini. Semua kita percaya kepada bunda itu, tapi ini dipergunakan orang agar orang ini terpengaruh sama dia mengambil kesempatan. Ada lagi satu hal, katanya kami perlu Arko. Saya mengatakan kalau abang-abang perlu Arko, silakanlah. Mungkin pendapat yayasan tentang mursyid ini nggak cocok kepada abang-abang, ya masuk ke Arko, silakan, nggak apa-apa. Karena kebenaran itu adalah siapa yang berpegang kuat kepada gurunya. Cuman yayasan mesti menjaga jajarannya. Yang saya takut ada dia mengatakan dirinya perlu Arko, padahal dia mengambil kesempatan. Kalau ada orang yang mengatakan dirinya perlu Arko, abang mesti cek. Andai kata kita buat surau, dibuatnya nama dia itu nama Arko. Nah, kalau nama dia bohong nih. Ada nih orang kami ini perlu Arko, tapi tidak orang dibawa ke Arko ziarah karena dia perlu Arko, anti yayasan. Dia hanya mengharapkan legitimasi. Dia menjunjung Arko dalam prakteknya. Di daerah itu dia jadi mursyid, sedekahnya untuk dia, petoto dia yang mengangkat. Ini kalau ada yang mengatakan perlu Arko itu abang cek. Di daerah abang petoto siapa yang mengangkat? Ya saya. Kalau surat tanah ini, ya untuk saya. Itu namanya mengambil legitimasi Arko. Kalau betul-betul ke Arko nggak apa-apa. Jelas petotonya mungkin kakek yang mengangkat, surat-surat tanahnya itu hak ajasi manusia. Tapi ini banyak. Hanya dia ziarah, pura-pura dia naik ke atas, cinta makam. Kalau itunya sama ya sama kita. Kita juga cinta makam, kita ziarah, kita juga memperhatikan alat kadar yang memberikan. Nah, ini ada di hati-hati abang-abang kepada perlu Arko, ini banyak dipakai. Ada lagi pendapat kami tetap pada yang mulia ayah dan guru. Kami nggak mau mursyid lain. Dalam prakteknya orang-orang yang begitu sekarang telah menjadi mursyid sendiri. Mula-mula waktu yayasan mengangkat mursyid berdasarkan dalil-dalil khalifah tua, kita pergi ke MUI, pergi ke Tarikat Mutawarah, kita pergi ke makam nenek. Mereka tidak menyetujui. Alasannya apa? Kami mursyid kami ya.
Kenyataannya belakangan hari kita lihat dia udah jadi mursyid. Sebenarnya bukan begitu mereka sebenarnya. Kami nggak setuju menjadi mursyidnya Bang Haji Iskandar. Kami yang kepingin kami jadi mursyid. Itu kan kelop sebenarnya dulu. Kenapa demikian? Penghabisan dia jadi mursyid kita lihat. Tapi alasannya kita tetap ke ayah, hanya kurang baik itu ya. Kurang baik. Sudah itu terjadilah yang kalau mursyidnya ayah ini yang kadang-kadang kita sekarang melihat dampaknya di masyarakat sangat berat. Di Argo itu mursyid tetap ayah guru bagian baru. Ini dipergunakan oleh kaum petualang. Dia masuk ke tarikat pakai gambar ayah. Dia kan punya murid pula ya, punya murid pula ya. Muridnya itu masukkan tarikat pakai gambar ayah. Mungkin yang generasinya ketiga pakai gambar ayah. Bisa saja kita di satu kedai kopi, ada masuk tarikat masuk. Siapa gurunya? Duduknya gambar ayah kita. Apakah mungkin ayah guru bertanggung jawab pada yang dimaksud kata siapa-siapa ya? Barusan ini NTB ada orang masukkan tarikat pakai gambar ayah. Apakah ayah mengakui pengangkatan dia itu? Terjadilah suatu hal yang memalukan kita. Digabungnya jemaah wanita sampai masuk koran. Yang tanggung jawab siapa itu? Kalau tanggung jawab pada saya kan bisa saya pecat. Saya pecat dia, terserah dia. Ini enggak, kata gambar ayah. Ya ini gambar ayah itu dipergunakan sebagai azas legalitas. Dan abang-abang yang terpengaruh kalau di satu surau ada gambar ayah belum tentu benar. Kenapa demikian? Semua gereja itu katanya Nabi Isa. Mungkin ada patung Nabi Isa. Apa betul ajaran Nabi Isa? Ini jangan kita, dia kan ayah juga itu. Jangan dulu. Jangan dulu. Hanya mempergunakan untuk kita ada yayasan, kita akan mengadakan suatu somasi nanti secara hukum bahwa memakai gambar ayah daerah itu dapat mengadakan pencemaran nama baik. Kan mencemarkan nama yang ada guru juga istirahat. Kenapa kita mesti membebani lagi? Ada satu hal lagi yang saya ingat. Ayah ada guru dulu mengadakan seminar di mana-mana, ke daerah-daerah. Apa kata ayah ada guru? Ini saya ke daerah-daerah ini untuk menunjukkan muka saya kepada diri saya. Seumur hidup mereka mesti lihat saya sekali, baru jalan amaku. Ada satu lagi mengenai Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman itu membuat Baitul Muqaddis, disuruhnya jin. Jin itu patuh sama Nabi Sulaiman. Kira-kira 3 bulan lagi mau siap, datang malaikat maut mengabarkan bahwa Nabi Sulaiman mau dicabut. Wah, masjid belum siap. Kalau begitu Nabi Sulaiman pun berdirilah dia mengawasi masjid itu. Pura-pura dia belum meninggal di atas tongkatnya. Meninggal ya, tapi masih berdiri. Jin bekerja. Dipikirnya Nabi Sulaiman belum meninggal. Begitu 3 bulan masjid pun siap. Tongkat dimakan raya. Nabi Sulaiman jatuh, tersungkur, ternyata sudah meninggal dunia. Ini suatu apa sama juga isyarat. Kenapa Nabi Sulaiman tidak memerintahkan dari aras? Setelah selesai tugasnya begitu dia meninggal dunia, yang bisa melanjutkan kekuasaan Nabi Sulaiman, kekuatan Nabi Sulaiman, para khalifahnya. Begitu juga Allah di aras syafaat itu, Allah Ta'ala itu memberikan adalah raja di hari kemudian, hari jahat, hari pembalasan. Malik Yaumiddin, Malik di raja akhirat. Bagaimana dari raja kemarin? Mesti ada yang menchannelnya. Rasulullah memberikan syafaat di akhirat. Tapi bagaimana sampai kemarin mesti ada orang yang sudah memiliki dimensi akhirat. Memang ayah anda guru juga semua. Tapi tentunya ada di antara kita yang membuka majelis zikir, mendatangkan syafaat kepada ayah anda guru. Dari contoh Nabi Sulaiman dan apa itu dari contoh kenyataan, mesti ada di antara kita yang men-channel ke sana. Bagaimana kita cara men-channel? Kita buka majelis zikrullah. Abang-abang foto kan tahu dan tidak foto. Kalau tidak mendirikan pekerjaan, jangan harap rohani datang. Maka itu kita dirikan pekerjaan, abang-abang kita khalifah tua yang punya sejarah kepada ayah anda guru, itu yang membuat suluk kita bagus.
Ayah guru kalau suruh catat itu berapa orang khalifah. Pesan nanti khalifah tua mesti masuk. Berdua sedikit khalifah. Berapa orang foto? 10 ya. Yang terakhir mana? M Supri, ada foto preman, cari yang lain. Foto preman. Begitu pentingnya foto. Insya Allah foto yang tua-tua itu diayakan semua. Bukan dipanggil, datang sendiri. Panggilan dalamnya itu. Maka itu dengan banyak yang tua-tua, ya kalau anaknya banyak yang tua-tua menyebut nama dia, bapaknya pasti ada. Tepuk tangan. Takkan tinggi dia jauh-jauh, maka itu masih berkah seluruh kita ini. Ini kalau khalifah tua meninggal pula ini nanti kita macam mana ini? Mereka khalifah tua ini di atasnya umurnya 66 tahun. Kalau meninggal berpakat-pakat nampaknya itu. Mari ramai-ramai kita meninggal. Waduh, pimpinan suruh kita sudah kurang. Ini bagaimana dikerja keras lagi tadi ya, mengharapkan tempat guru. Jadinya itu kalau ada yang memakai gambar ayah guru itu jangan langsung percaya. Lihat kualitasnya. Sudah itu abang-abang kadang-kadang kalau saya berlapangan ada menyalurkan dana kepada panti asuhan dan kaum duafa di daerah-daerah tertentu. Itu bukan dana Baitul Mal. Dana Baitul Mal hanya untuk urusan antar surau. Rupanya ada juga orang-orang yang berkelapangan mengirim kepada saya, masuk dalam rekening saya. Kalau banyak saya kumpul, itu saya bagi-bagikan kepada kaum fakir miskin panti asuhan. Kenapa? Ayah guru suka itu. Karena panti asuhan itu titipan Allah. Nah itu sebenarnya titipan Allah. Kemana kita mau bersedekah sekarang lagi? Para wali tidak ada. Yang bersedekah ini kan mesti pada para wali. Nggak ada lagi. Tempat bersedekah itu sudah tak ada. Ini ada. Yang ada itu panti asuhan. Kiamat dunia itu ditunda kalau masih ada hewan yang melata. Itu pun udah banyak yang tembak orang. Ada anak-anak kaum mukmin dan panti asuhan itu kita harus di sana. Kita harapkan pahalanya kepada ayahanda guru kita. Sudah itu kepada kaum duafa surau. Itu tentu memang itu yang terbaik, bukan untuk kampanye. Bukan untuk kampanye ya. Hati orang rugi lah kita kalau kampanye. Hati orang mana pula bisa dengan kampanye uang ya kan? Dan selain itu nggak ada yang benar uang mau kita apakan waktu. Mau kita belikan mobil kita pulang bermewah-mewah nggak cocok kita. Ya itu bukan suatu kampanye. Memang demikian hasil yang terbaik. Dan mudah-mudahan saya tetap dilaporkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang saya sampaikan. Ini yang mau kita sampaikan lagi. Hal yang lain lagi mengenai pandangan-pandangan kita mengenai terhadap sistem-sistem lain dalam hal itu. Pandangan-pandangan kita ada sistem-sistem lain. Kita diajar ayah guru ini sebenarnya untuk berzikir, mengenal Allah, mengenal Muslim. Karena kita besar perlu sistem yayasan. Tapi apakah orang yang tidak di yayasan itu tidak bertarikat? Jangan kita katakan demikian. Secara organisasi dia tidak kesurauan, dia bukan di yayasan. Yayasan hanya pengamanan tempat surau. Tapi yayasan mempunyai sistem sendiri. Tentang masjidnya ada sistemnya, sedekahnya ada sistemnya. Untuk pengamanan yayasan sendiri. Ke pemerintah, ke masyarakat, antar provinsi, otonomi daerah, itu banyak dikenal ya. Untuk pengamanan abang-abang di sini. Abang-abang pun sudah bekerja keras. Di Surau Bontang ini pun sudah demikian bagus. Ada sistem kita untuk pengamanan. Keamanan jemaah. Keamanan aset surau. Baik daripada keluarga ayahanda guru, baik daripada masyarakat. Ada sistem, tapi ada sistem lain yang juga mengambil ilmu daripada ayahanda guru. Nah itu ada ini kita pahami. Jangan kita katakan orang yang tidak di yayasan sesat, itu jangan sampai dari itu ya. Kita hanya menyampaikan inilah sistem yayasan. Abang-abang yang cocok pada sistem lain, silahkan masuk sistem lain. Tetapi perlu pemisahan. Pemisahannya perlu. Kenapa? Sistem lain itu misalnya yayasan lain yang mengharapkan nama ayahanda guru. Di sini ada pengangkatan pemimpinan tawajuh. Tentu yang terbaik kita istikharahkan, kita doakan mohon syafaat kepada ayahanda guru biar dia berkah.
Kalau diangkat-angkat aja nggak berkah. Kenapa ayah guru nggak mengangkat anaknya? Bagi per itu harus berkah. Kalau nggak nanti jadi tebu nanti suluk kita ini. Kalau udah jadi tebu suluk kita ini, ngapain kita beralka-alka? Wah, bukan main waktu ayah guru umurnya sedikit itu kan. Kalau kita tuh melihat surau itu surau yang tua, bukan main. Kebesaran itu di guru itu. Kita angkat petugas, dia angkat pula petugas lain. Mungkin keluarganya kan kacau surau kita di Bontang ini. Mungkin tanpa pimpinan Sewajo pengangkatan Arko misalnya, ini mesti kita pisah supaya aman jemaah kita. Kaji begitu juga. Ini kita mesti pisah, bukan artinya kita bermusuh seperti Arko dan sistem lain. Pengobatan begitu juga, pengobatan mesti kita tatar dulu. Ada ilmu kedokterannya, jangan nanti karena dia ilmunya kurang, orang diabetes dikasihnya kacang hijau, itu mengandung diabetes. Orang mengandung dikasihnya lobak Cina, itu mesti ada ilmu kedokterannya, makan-makannya ya. Jangan semua sakit jin ya, jangan begitu. Banyak kita mengenai jin, tapi lain hari lah ya, waktu kita itu ya. Bagaimana cara jin mengganggu pasien, itu banyak cara-caranya. Nanti saja lah. Ini sistem ini kita perlu berpisah. Nanti diangkatnya tugas yang aneh. Jadinya supaya keamanan kita berpisah masing-masing lah, berjalan dengan baik. Tapi ada pendapat-pendapat kita tentang amir. Ini abang-abang mengatakan bukan murid-murid ayah yang pecah belah, tidak. Kita nggak pecah, kita jalan terus. Yang pecahnya adalah orang-orang dulu yang memang dari dulu dia menganeh. Pertama Amiruddin, pakai pula dia KY. KY itu singkatan dari nama ayah guru katanya. Padahal sebenarnya KY itu bukan singkatan, nama bapaknya K. Yusuf. Ini Amiruddin KY Yusuf ini, dia dipecat ayah guru. Dipecat ayah guru tahun 95 jam 1 malam. Bukan ada usulan. Ayah guru bukan mudah dipecat-pecat. Setelah itu bukan mudah pecat-memecat. Dia dipecat ayah guru, dia akan mengacau di belakang hari. Dia ada jemaahnya di Palu, mengacau sajalah, banyak hal-hal yang dia buat yang aneh-aneh. Tapi kita berpisah sama dia, tidak akan bisa lagi kita bergabung karena sudah tugas yang ayah ada guru. Mereka ini mencari akal terus untuk mempengaruhi jemaah. Yang pertama dia katakan pemecatan itu palsu, rekayasa. Dibuktikan waktu ayah masih hidup dia nggak berani mengatakan itu, nggak berani dia. Kita buktikan. Yang mengetiknya pun ada di aku, namanya Isa Radin, koordinator. Nggak bisa dia. Berkelit dia, berkilah dia. Mana ada guru yang memecat murid? Karena guru sifatnya mendidik. Kita tunjukkan fakta. Ada nabi yang memecat jemaahnya. Nabi Isa dikhianati oleh Judas Iskariot. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memecat. Katanya termasuk petugas yang utama, yaitu Asyaitan. Dulu kan panglimanya itu. Ada yang mengatakan pimpinan malaikat. Allah pun memecat. Ada yang berpilah sekarang. Dia mengambil silsilah dari anak zahir daripada Datuk Guru. Ada namanya Datuk Guru itu punya anak kandung laki-laki. Dia mengambil silsilah dari sana. Hanya supaya kita jangan bisa mengapa dia lagi, mengganggu dia lagi. Dari namanya Bapak Khair. Padahal Bapak Khair itu mengatakan sama beliau itu di kedai kopinya, kamu ini jadi anak saya. Itu aja dibuat Bapak Khair itu. Tapi katanya masjidnya tetap kaya. Ini berkilah terus Amiruddin Yusuf. Ya apa-apa jangan terpengaruh. Dan itu ngapain ambil resiko? Tarikat ini kan ujungnya mursyid. Mursyid itu telah memecat dia. Berarti nggak sampai ke mursyid kita itu. Ayah guru berkata, nafsunya terlalu besar. Nafsu untuk membesarkan apa namanya? Menjadi syekh itu. Suatu saat nafsunya ini akan mendatangkan landasan bagi kesehatan. Itu pesan ayah guru saya sampaikan. Yang kedua, moga ini pembawaannya melanggar syariat dan yang tak pernah dibuat ayat di
Itu aja pedoman kita. Pada tahun 96 dia ditutup di Bondowoso karena meresahkan masyarakat oleh kejaksaan. Dengan susah payah kita buat ayah guru tak terlibat ajaran moga. Bawa dia ke Aceh supaya dilupakan masyarakat. Ajarannya melanggar syariat. Akhirnya melanggar syariat, syukur kita berpisah dengan dia. Mengatakan dirinya nabi-nabi sudah sujud kepada dia. Ayah guru berimam kepada dia. Menangkap petugas yang sama mabuknya. Dulu saya dikatakannya Nabi Iskandar Zulkarnain. Dalam Nabi Zulkarnain itu adalah saya. Karena memang fatwanya nggak betul, sekarang sudah dipecat Pak saya jadi Nabi. Dia sudah jadi Nabi Khidir pula. Ya, itu fatwa nggak betul. Coba tanya mana dulu yang jadi Nabi siapa Pak mau angkat? Kan saya. Saya dah percaya itu nggak betul itu ya. Sekarang Pak dipecat. Ini fatwanya sesuka hati saja. Bagaimana kita mau mempedomaninya? Pengobatan pertambahannya. Kotoran-kotoran dikeringkan, dijadikan obat. Zikir menyebut nama beliau. Moga-moga. Akhirnya menimbulkan permasalahan. Di Molabo masuk koran. Di Payakumbuh masuk koran. Surau kita di Batam yang di tempat ini mau diserang masyarakat. Dan gak ada wilayah begitu. Sudah itu ada jemaah di pimpinan Alkahnya melaksanakan air yang sangat besar di Jember. Gak usah saya sebutkan, malu saya menyebutkan dari empat mata apa airnya itu sehingga dikejar polisi. Nah, kita nggak mau bergabung sama dia karena sudah sangat menyalahi syariat dan berbahaya kita bergabung sama dia, merusakkan apa baik dan kita. Ini yang saya katakan yang lagi namanya Nurul Amin Surabaya. Nurul Amin Surabaya itu kita walaupun tidak ada masalah kita lebih baik berpisah. Enggak kita cantumkan di dalam jadwal suluk karena mereka itu terbiasa cara lama yang dibawa Khalifah Toni. Khalifah Toni itu memang Khalifah tua sudah meninggal. Dia berguru pada ayah dari tahun 53 sampai 72. Berguru daripada ayah ada guru, pimpinan suluk dan sebagainya. 73 dia berangkat ke Surabaya. Perubahan-perubahan yang dibuat ayah anda guru nggak diakuinya lagi. Karena dia rasanya hebat sampai tahun 73. Ayah anda guru berkelambu tinggi demi kesehatan, dia tidak mau tetap kelambu pendek. Walaupun pengap. Ayah guru menetapkan ijazah tempat duduk Petoto di seluruh Indonesia dan Malaysia berlaku, dia tidak mau. Tetap tempat duduk yang dia buat sendiri. Pengangkatan petugas dia sendiri. Meninggal dia digantikan oleh khalifahnya. Khalifahnya bermerata itu yang paling benar. Ini istilahnya kaum tua ya. Tidak mau lagi melihat mana-mana, pokoknya yang paling benar cara-cara itu. Dulu kita katakan tolong tolong aset surau itu diurus. Ada di situ 8 surau. Tolong urus. Oh kami nggak mau mengurus surau, kami hanya murni amal. Uruslah ini. Jangan diajarkan mengurus surau. Apa yang terjadi? Dari 3 surau diambil alih oleh Amir. Karena diserahkan kepada ayah guru, masih nama daripada pemilik pribadi. Pemilik pribadi itu pengalih oleh Amir. Suraunya sudah menjadi surau Amir. Inilah dosa-dosa orang itu. Yang 5 surau sekarang masing-masing nama pribadi. Karena nggak diurus, yang 5 itu belum tentu mau menyerahkan pada Nurul Amin. Ini dia. Semua masuk melihat daripada amal. Ini kita berpisah balik karena mereka itu mengangkat foto, siapa yang tanggung jawab, pimpinan tajub dan segala macam, kita berpisah. Tetapi kita nggak mau mengatakan mereka itu secara rohani yang sesat, itu nggak berani kita. Karena itu soal yang lain itu ya. Ini kita soal ubudiyah. Kita berkemari soal surau. Mengenai artu ini begini. Kita percayakan kepada guru kita, sangat bijaksana guru kita menetapkan itu untuk ibu kita yang punya sebenarnya. Ibu Lina juga, dia menetapkan ke Ibu Lina punya. Di sana kan sudah banyak keluarga ibu itu, sudah ada orang kampungnya, sudah ada tatanannya. Kalau masuk yayasan tentu mereka akan mungkin payah. Kalau yayasan ini nggak ada anak,
nggak ada keluarga. Maka itu anak saya satu pekerjaannya eksportir rotan, yang kedua amat mutakim, baru tamat akademi imigrasi ya, anak Banyuwangi pegawai. Karena kami orang lama dulu tahu bagaimana Kepulauan ini. Kalau kita masuk ke sana tuh tatanannya kita lobah. Itu zalim namanya itu ya. Ya biarlah mereka menetap di sana. Ini suatu isyarat. Ada juga surau ayah guru yang tidak dalam yayasan. Tidak kita katakan kalau luar yayasan itu sesat, itu saya tidak paham ya. Nah, cuman kita itu tentu secara administrasi berpisahlah kita. Pengangkatan foto mereka yang mereka itu pengangkatan foto kita. Karena kalau kita akui nanti sulit kita nanti mengakuinya, karena pengangkatan foto itu nanti orang foto itu nanti apa itu foto ya? Itu mesti kita sampaikan sebenarnya apa itu foto ya. Di situ ada masalah batiniah. Yang menolaknya itu bisa bertanggung jawab. Jadinya pengangkatan arko nanti kalau ada ahli kaji ya itu bisa kita sampaikan. Bukan forum ini ya. Apa itu foto ya. Jadinya itu. Tapi kalau di alka-alka nenek yang tua-tua, pengangkatan foto itu pasti yang tua itu. Kalau di Buayan, itu walaupun banyak tempat surut nenek di Sawaluntu ada, di Buayan ada, di Muara Sipongi ada. Kalau namanya pengangkatan foto itu pasti foto yang tertua. Itu ada tarikat. Begitu juga Jabal Kubis dulu. Setiap pengangkatan foto dari nenek Syekh Muhammad Kota Nopan itu dibawa ke Jabal Kubis dulu. Sekedar ada. Nah, tapi karena ini di Arko ini kan muda-muda ini, mereka mendapat ayah anda dulu di penghujungnya 97 sampai 2001. Kita mengikuti ayah dulu dari tahun 51 sampai 97 ya. Di penghujungnya sosok ayah anda dulu berbeda dengan sosok yang kita dapat dari masa ziarah. Tapi kita tetap memuliakan dari tempat ziarah kita. No comment lah sebaik-baiknya mengenai itu ya. Kita no comment lah. Karena nanti rusak amal kita. Kita no comment. Tapi saya sampaikan supaya abang-abang jangan merasa takut ziarah, salah kalau ziarah, jangan. Bahwa tanah itu salah, itu saya tidak berani mengatakan. Sistem kita mesti berubah. Pengangkatan pimpinan Kawaju, apalagi masuk tarikat. Karena saya mendengar, bukan mendengar, begitu kenyataannya anak-anak kakek itu udah boleh masuk ke tarikat. Sedangkan di ayah kita agak sulit, itu sangat sulit lah ya. Yang kami tahu sangat sulit. Kalau anak-anak beliau itu kesurauan, anak-anak kakek keluarganya, tentu kita jadi orang luar di situ. Saya jadi orang luar. Tentu saya jadi tamu lah. Seperti ayah menjadi tamu di Buayan tempat kakek guru kita. Kalau kita tidak, arah kita kepada yayasan kemuritan itu. Mudah-mudahan demikian. Ini namanya kita ke rumah orang, kami itu berhormat-hormat, baik-baik. Dan ini tentu ada hikmah daripada ayah dari guru kita. Posisi saya di sana itu tamu, karena itu milik bunda dan keluarganya. Begitulah keadaannya. Tentu surau itu terbuka bagi kita semua di sana ya. Kita pandang kesucian makam. Tapi saya ingatkan juga kepada abang-abang, bukan artinya mendiskreditkan, ini untuk pengetahuan. Belum tentu penjaga makam itu bagus, tapi bisa saja lebih bagus. Karena kalau kita berpengaruh pada makam itu kita bisa keliru. Makam Nabi di Madinah belum tentu orang Madinah itu bagus. Itu apa namanya itu pedoman kita berhati-hati. Tapi bisa saja lebih bagus. Belum tentu anak guru itu bagus, tapi bisa saja lebih bagus. Asal dia buat mengamalkannya, jangan nanti anak guru ya, cucu guru, jangan hati-hati. Lihat syariatnya. Jangan nanti ada anak cucu yang datang kemari, ganjil abang percaya, jangan. Kita pedoman kita jelas. Hakikat saya ada guru syariat. Begitu juga kalimat tua, acuan kita syariat. Jadi semuanya acuan kita syariat. Ini bekal bagi abang-abang untuk perkembangan. Apakah arko bisa lebih bagus? Bisa. Karena yang bagus itu orang yang tetap ikhlas, bertaut, melaksanakan zikrullah ilahiyah kamaksudi wali mukamaklubi, itu yang bagus. Itu siapa punya, siapa bagi siapa yang mengamalkannya. Hanya secara zahiriah kita dibenarkan Allah. Banyak kalimat tua di tempat kita. Mungkin yang terbanyak yang boleh diangkat ayat disuruh 24 orang. Itu semuanya bergabung sama kita melihat keadaan itu ya. Bukan mudah kalimat-kalimat tua itu. Kalaupun saya duduk di sini, bukanlah saya
pewaris saya satu-satunya. Ini adab kita kepada guru kita. Saya pun kalau ke tempat nenek, saya tuakan anak-anak nenek, adab saya kepada anak kakek guru. Seperti contoh, ibu kita ini amalnya kurang, mungkin agak preman, mama kita alim. Tapi kalau kita durhaka pada dia, kena hukum ibu. Kalau dia kafir, jangan dibentak-bentak lemah lembut. Maka begitu juga keluarga guru ada yang kita hormati. Ya, dalam halnya itu bukan berarti dia berlebih daripada kita. Tapi saya punya juga adab sama abang-abang. Adab kepada murid guru. Ada itu adabnya dia. Tidak datang ke rumah-rumah, tidak memberatkan. Itu adab. Karena abang-abang dan kakak-kakak cari itu adalah zikrullah. Bukan saya, bukan siapa-siapa. Itu namanya adab. Ada adab murid kepada guru dan keluarga guru, juga ada adab guru kepada murid. Itu ada adab-adabnya. Demikianlah abang-abang yang berbahagia. Mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu bahan-bahan kajian ilmiah. Kita kembali dalam amal soleh kita nantinya. Akhirnya saya sampaikan, tariqatullah ini adalah berpegang kepada Allah dan Rasul dan kepada guru. Kebenaran yang hakiki adalah orang yang tetap berpegang kepada Allah, kepada Rasul dan kepada guru. Saya mengucapkan terima kasih, 3 terima kasih. Selaku pengurus yayasan yang sama-sama mengurus kepada abang-abang kita di Bontang dan Kalimantan Timur ini yang betul-betul merawat surau-surau yayasan kita. Semoga pahalanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebaik-baiknya. Secara pribadi saya mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang demikian bagusnya, yang berlebih-lebihan, yang sangat berlebih daripada kapasitas saya dan rombongan kami. Mudah-mudahan itu dibalas dua berlipat ganda. Amin. Secara keguruan, lain tidak saya tidak dapat mengucapkan terima kasih. Hanya saya mengucapkan doa kepada ayahanda guru kita, karena itu adalah milik universal. Semoga pahala kita ini mendapat keridaan, balasan syafaat yang sebaik-baiknya, yang sebesar-besarnya daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf kalau ada kata-kata kami, rombongan kami yang kurang berkenan. Maklumlah perjalanan jauh, kadang-kadang sifat yang kadang letih, sifat yang tidak pada tempatnya, kita minta maaf. Dan kita juga memaafkan kalau ada hal-hal yang tidak disengaja tentunya daripada jemaah di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolonglah hamba untuk mengusir segala goda dalam berabdi kepadamu. Tanpamu tiada daya bagiku. Ya